السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin memperbaiki seseorang, maka Allah membuatnya melihat dan menyadari aib-aib dan kekurangan-kekurangan dirinya. Tetapi sebaliknya, ketika Allah tidak berkeinginan untuk seseorang menjadi baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkannya buta melihat kekurangannya. Bahkan melihat kekurangan dan aib dirinya sebagai sesuatu yang luar biasa. Melihat dan menyadari aib diri adalah ciri seorang mukmin. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, rahimallah, man ahda ilayya uyubi. Semoga rahmat Allah tercurah bagi siapapun yang menghadiahiku dengan aib-aibku. Kita manusia dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki banyak aib, memiliki banyak kekurangan. Tetapi hanya tawaduklah yang membuat kita bisa membuka mata dan menyadari aib-aib dan kekurangan kita. Sementara apabila hati ini mengandung ketakaburan dan kesombongan, akan butalah mata hati ini untuk menyadari aib-aib diri. Padahal kalau saja kita tidak lagi menyadari aib diri kita, kemungkinan besar kita nggak akan memperbaiki diri. Jemaah sekalian yang saya hormati, di antara aib, di antara kekurangan, di antara dosa-dosa kita adalah yang pertama adalah ujub. Sering sekali kita memandang diri kita lebih baik, lebih hebat dari orang lain, baik secara duniawi ataupun secara ukhrawi. Secara duniawi misalnya, kita sering merasa lebih baik hanya karena kendaraan kita lebih mahal.
merasa lebih baik hanya karena pakaian dan penampilan kita lebih mewah. Secara ukhrawi juga begitu. Ketika kita melakukan satu ibadah, kita lantas melihat orang lain hina, orang lain rendah. Jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, di dalam diri manusia ada satu dorongan yang besar untuk rububiyah alias untuk takabbur. Maka Allah mengharuskan manusia untuk beribadah alias untuk tunduk, agar ketundukan itu membuat hati yang sedianya bisa takabbur menjadi tawadu. Jadi tujuan ibadah-ibadah ini agar kita merasakan ketundukan sehingga lenyaplah ketakabburan. Tapi banyak orang-orang yang tidak menyadari hakikat ini. Mereka menjalankan ibadah namun mereka tidak merasakan ketundukan itu. Sehingga mereka pun membusungkan dada dengan ibadah-ibadah mereka. Oleh sebab itulah Yahya bin Mu'adz, seorang tabi'in, beliau berkata, Aninul muznibin ahabbu ilallahi min tasbihil mustaghfirin. Rintihan istighfar seorang pendosa yang sedang bertaubat lebih dicintai Allah daripada tasbih dari seorang yang takabur. Oleh sebab itu jamaah sekalian, jangan pernah melihat orang lain lebih rendah dari kita. Jangan pernah melihat orang lain lebih kecil dari diri kita. Lepas dari apapun yang kita miliki, tetaplah tawadhu, tetaplah membumi. Ini aib diri yang pertama. Kita sering ujub dengan apa yang kita miliki. Aib diri yang kedua, khawatirus su'. Sering sekali pikiran kita gunakan untuk menyimpan kejahatan-kejahatan. Sering sekali pikiran ini digunakan untuk berangkas menyimpan berbagai pikiran-pikiran yang buruk. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Thariqul Hijratain mengatakan, semua orang-orang yang jatuh di jalan istiqamah disebabkan karena mereka tidak mampu membersihkan pikiran buruk. Akhirnya pikiran buruk mereka menjadi rencana, dan ketika pikiran menjadi rencana, pikiran itu menguasai Anda. Tapi apabila pikiran sebatas pikiran tidak menjadi rencana, Anda yang akan menguasai pikiran. Sehingga hanya ada dua kemungkinan. Anda menguasai pikiran atau pikiran yang menguasai Anda. Pikiran akan menguasai Anda apabila keburukan-keburukan yang ada dalam pikiran ini dibiarkan menjadi satu rencana. Nah, apabila pikiran ini telah menjadi rencana, maka dia akan menjadi kekuatan dan kemungkinan besar Anda akan kalah dalam kekuatannya. Semua orang yang mengeluh betapa sulit untuk melawan dosa disebabkan karena mereka membiarkan pikiran dosa itu menjadi rencana. Adapun ketika mereka menyadari bahwa dosa telah ada dalam bayang-bayangan pikiran mereka, lalu mereka segera membersihkan pikiran itu, akan mudah bagi mereka melawan dosa. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, hentikan pikiran buruk. Bersihkan pikiran buruk. Apakah dalam pikiran ini sedang tersimpan sebuah dendam? Apakah dalam pikiran ini sedang tersimpan suudzon kepada orang lain? Ataukah dalam pikiran ini sedang tersimpan permusuhan terhadap orang lain? Ataukah bahkan dalam pikiran ini ada satu bayangan-bayangan zina yang terus-menerus ternikmati? Jemaah sekalian, Allah melihat pikiran Anda. Dan kalau pikiran buruk itu enggak segera dibersihkan, dia akan menjadi rencana. Dan kalau dia menjadi rencana, dia akan menguasai Anda dan Anda tidak lagi menguasainya.
Pikiran sehat Anda akan kalah. Bahkan bisa jadi keimanan Anda pun akan kalah. Itulah bahayanya apabila pikiran buruk tidak segera dibersihkan sehingga ia menjadi kekuatan rencana. Aib kita yang ketiga jemaah sekalian, kekurangan kita yang ketiga, dalam banyak hal kita selalu menomorduakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pekerjaan-pekerjaan kita misalnya, Allah selalu nomor 2. Di dalam acara-acara penting kita misalnya, Allah Subhanahu wa taala selalu nomor 2. Artinya, apabila ada sesuatu yang memang harus dikorbankan dalam agenda-agenda penting kita, biasanya yang paling cepat kita korbankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya jam 12 Anda harus rapat. Rapat sangat penting. Dan Anda tahu pada saat itu Anda harus salat. Jemaah sekalian yang saya hormati, berhadapan dengan satu urusan yang menurut Anda sangat penting, kadang-kadang membuat Anda lupa bahwa Allah adalah di atas segala-galanya. Maka ulama-ulama kita, dalam hal ini Syekh Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, hakikat takwa adalah mengutamakan Allah atas segala-galanya, sehingga segala-galanya bisa dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjalankan salat dengan semangat ketakwaan akan mengorbankan segala-galanya untuk salat. Ingat jamaah sekalian, ada 2 golongan orang yang menjalankan salat ini. Orang-orang yang beriman menjalankan salat dengan ketakwaan mereka. Maka mereka mengutamakan salat di atas segala-galanya, sehingga segala-galanya dikorbankan untuk salat. Mereka menjalankan salat dengan ketakwaan. Kelompok yang kedua ini adalah salat kezaliman, kata Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Ada sekelompok orang melakukan salat, tapi justru salat mereka menjadi kecelakaan. Sedianya salat adalah keselamatan. Tapi ada kelompok tertentu menjalankan salat, justru salat itu kecelakaan bagi mereka. Salat yang seharusnya menghasilkan pahala, justru bagi mereka salat itu menghasilkan dosa. Mereka adalah orang-orang munafik. Alladzina hum an salatihim sahun. Kalau melakukan salat selalu ditunda. Salat ini nomor ke-7 atau nomor ke-10. Yang lain harus dinomorsatukan. Seolah-olah mereka tidak membutuhkan salat sehingga salat selalu di urutan paling akhir. Padahal jamaah sekalian, salat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amuduhus salah. Tiang agama kita adalah salat. Jadi oleh sebab itu, sering sekali dalam keseharian kita, ketika ada yang harus dikorbankan, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu kita korbankan. Ketika di dalam bisnis misalnya, kita sering mengorbankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli dengan haram, kita mengabaikan hukum riba. Kenapa demikian? Inilah kekurangan kita yang ketiga. Bahwa dalam banyak kehidupan kita, Allah dan kebenaran selalu menjadi korban. Selalu menjadi korban di balik ambisi-ambisi dan kelalaian kita. Kemudian kekurangan kita berikutnya, at-taladzzuzu bil ma'siyah. Kita sering membayangkan maksiat itu dengan rasa nikmat. Kita membayangkan permusuhan dengan rasa nikmat, kita membayangkan zina dengan rasa nikmat, kita membayangkan ketakaburan dengan rasa nikmat. Apabila Anda membayangkan maksiat dengan rasa nikmat, berarti Anda menginginkannya. Sesuatu yang Anda inginkan, kemungkinan Anda akan melakukannya. Apabila saat ini Anda belum melakukannya, semata-mata karena memang belum ada peluang.
Adapun jika peluang itu betul-betul ada, betul-betul terjadi, 100% Anda akan jatuh. Kenapa demikian? Jawabannya karena Anda selalu membayang-bayangkan maksiat itu dengan kenikmatan. Aib diri kita berikutnya jamaah sekalian, kita sering melihat ketaatan-ketaatan ini sebagai beban. Salat sering kita pahami sebagai beban. Zakat sering kita pahami sebagai beban. Kita memahaminya sebagai beban, maka hati kita tidak menikmatinya. Padahal Allah menciptakan hati ini untuk menikmati salat, untuk menikmati zikir, untuk menikmati salat malam. Tapi karena kita terlanjur melihat kewajiban-kewajiban ini sebagai beban, hati ini pun tidak bisa lagi menikmatinya. Jemaah sekalian, inilah aib diri kita. Berikutnya, sering sekali di dalam ibadah-ibadah kita tidak mampu istiqamah. Kita memang sudah memulai salat malam, tapi ternyata hanya beberapa malam. Kita pun sudah melakukan puasa Senin dan Kamis, tapi ternyata hanya 2 minggu saja. Kita pun sudah memulai zikir pagi dan petang, tapi tidak lebih dari seminggu. Jemaah sekalian, ibadah-ibadah ini target utamanya adalah istiqamah. Maka orang yang paling berpeluang meninggal di atas husnul khatimah, wafat dengan husnul khatimah, adalah mereka yang istiqamah. Mereka yang istiqamah salat malam akan wafat membawa salat malam mereka. Mereka yang istiqamah membacakan zikir pagi dan petang akan wafat membawa zikir pagi dan petang mereka. Mereka yang istiqamah membaca Al-Quran akan wafat membawa tilawah mereka. Sementara Anda tidak berjuang untuk istiqamah, dikhawatirkan kematian datang sewaktu Anda sedang terputus dari amal ini semua. Kematian datang sewaktu Anda sedang berpisah dari salat malam. Kematian datang sewaktu Anda sedang berpisah dengan Al-Quran. Oleh sebab itu, faktor utama, indikasi utama bahwa Allah sedang memperjalankan seseorang menuju husnul khatimah adalah bahwa Allah mengokohkannya dengan istiqamah. Begitu pentingnya istiqamah sehingga sebagian ulama kita mengatakan afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Amal terbaik adalah amal yang dirutinkan walaupun sedikit. Artinya ada 2 orang yang memperbanyak amal. Ada orang yang memperbanyak amal dengan membanyakkan angkanya. Tetapi yang kedua, memperbanyak amal dengan mengistiqomahkannya. Dia cuma melakukan salat malam 2+3, sedikit, tapi istiqomah. Ujung-ujungnya akan banyak juga. Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, bercerita tentang Nabi SAW. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbatahu. Apabila Nabi SAW melakukan sebuah amal, maka beliau mengistiqomahkannya. Jadi apabila Anda berpikir, saya akan memulai tilawah, saya akan memulai puasa sunnah, saya akan mulai salat malam, berapa saya harus memulai? Jawabannya, mulailah dari angka yang bisa Anda istiqomahkan. 1 lembar Al-Quran, istiqomah lebih baik daripada 1 juz sekali sebulan. Jadi mulailah amal-amal saleh Anda dari angka yang bisa Anda istiqomahkan. Sedekah 5.000 sehari lebih baik daripada 100.000 tapi sekali sebulan. Jemaah sekalian, maka kekurangan kita berikutnya bahwa sering sekali kita tidak mampu istiqomah dalam beramal. Kekurangan kita berikutnya jemaah sekalian, kita sering melupakan azab, padahal kita menyadari dosa. Anda ngaku punya banyak dosa, saya ngaku memiliki dosa. Saya sadar, kita mengaku bahwa kita banyak dosa, tapi ternyata tidak membuat kita selalu sadar terhadap azab. Padahal jemaah sekalian, rasa aman dari azab adalah dosa besar.
Sementara rasa takut Anda terhadap dosa adalah penghapus dosa itu sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka ada maghfirah, ampunan. Wa ajrun kabir, dan bagi mereka ada balasan yang besar. Perhatikan dalam ayat ini, Allah janjikan ampunan bagi orang-orang yang takut. Jadi kalau kita mengaku berdosa, tapi tidak ada rasa takut terhadap azab, kita khawatir dosa seperti ini akan menjadi tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Adapun jamaah sekalian, sekiranya Anda menyadari dosa, tapi Anda menyadarinya dengan rasa takut, rasa takut terhadap dosa tidak akan bertemu dengan neraka. Dalam surat Tabarak tadi Allah janjikan, rasa takut kalian adalah maghfirah. Siapa kita yang tak berdosa? Kita manusia. Punya kekurangan, punya keterbatasan. Tapi jamaah sekalian, sepanjang Anda melihat dosa Anda dengan rasa takut, insya Allah Anda dalam ampunan. Adapun jika Anda memandang, menyadari dosa Anda dengan rasa aman, kemungkinan Anda akan hancur. Anda hancur bukan karena dosa Anda, tapi karena Anda memiliki rasa aman memandang dosa itu. Jemaah sekalian, di antara aib dan kekurangan kita berikutnya adalah fudulul mubahat. Kita selalu berlebihan untuk hal-hal yang boleh. Berbicara itu boleh, tapi kita berlebihan. Sekiranya bisa berbicara 5 menit, kenapa berbicara harus sampai jam 3 malam? Memancing ngambil ikan tentu saja boleh, tapi kenapa berlebihan? Menonton televisi juga hukum dasarnya boleh, tapi kenapa berlebihan? Allah membolehkan banyak hal, tapi bukan untuk kita nikmati dengan berlebihan. Semua yang dibolehkan oleh Allah adalah garam. Apabila kurang, tidak akan nikmat. Tapi apabila berlebihan, akan asin. Nikmati semua yang dibolehkan oleh Allah, tetapi jangan berlebihan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, berlebihan dalam hal-hal yang dibolehkan menunjukkan hati yang berpenyakit. Kemudian, aib diri kita berikutnya jamaah sekalian, kita sangat sibuk dengan orang lain. Kita sangat sibuk dengan salat orang lain, dengan hidup orang lain, dengan rumah tangga orang lain. Karena kita sibuk dengan mereka, akhirnya kita lupa sendiri dengan diri kita. Dan memang itulah hukumannya. Orang yang sibuk dengan orang lain, maka dia akan lupa dengan diri sendiri. Oleh sebab itu dikatakan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Alangkah beruntungnya seseorang yang sibuk dengan kekurangannya, sehingga ia tidak lagi sibuk dengan kekurangan orang lain. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Di antara kekurangan kita, aib diri kita, bahwa kita sering sibuk dengan yang tak bermanfaat. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i, tarkuhu ma la ya'lih. Di antara ciri-ciri keislaman seseorang baik, bahwa ia meninggalkan segala yang tidak bermanfaat. Banyak pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat. Banyak perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Tetapi orang-orang yang hatinya sakit, akan menikmati hal-hal yang tak bermanfaat tersebut. Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala berkata, min alamati i'radillahi 'anil 'abd tarkuhu fima la ya'nih. Jika Allah mengabaikan seseorang, Allah tidak peduli dengan seseorang, maka Allah membiarkannya larut dalam hal-hal yang tak bermanfaat.
Sebaliknya dalam hadis Imam Tirmizi, apabila Allah mencintai seseorang, idza ahabballahu 'abdan ista'malah. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah mendaya gunakannya. Maka dia sepenuhnya manfaat, pandangannya manfaat, telinganya manfaat, bicaranya manfaat, seluruh perbuatannya manfaat. Kata Nabi sallam, jika Allah mencintai seorang, maka Allah membuatnya manfaat bagi dirinya dan manfaat bagi orang lain. Jemaah sekalian, semoga Allah senantiasa mengokohkan langkah kita di atas hidayah, di atas taufik. Tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala kita enggak akan mampu berubah menjadi lebih baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه يا ذا الجلال والإكرام اللهم ول علينا وليا ترضاه عنا ولا تول علينا وليا لا ترضاه عنا ولا يرحمنا فيك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.